Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Rumaini. Saya dari SDN Rawabadak Utara 11. Dalam hal ini saya sedang melakukan diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sebagai bentuk pelaksanaan dari kegiatan pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator saya, Bapak Desterius Mahardika, kemudian Ibu Rina Fitriani, pengajar praktik, dan saya sendiri, Umi Rumaini, sebagai calon guru penggerak Angkatan 7. Adapun susunan acara pada kegiatan diskusi kali ini, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi yang akan disampaikan oleh pengajar praktik, Ibu Rina Fitriani sebagai moderator, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Berikut adalah pentingnya sebuah misi untuk murid. Mendidik bukanlah pekerjaan administratif. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen, selembar kertas, atau daftar angka. Mendidik tidak hanya berbicara tentang dimensi waktu sekarang. Sasaran pekerjaan kita adalah manusia. Target pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia itu berkarya di masa depan nanti. Memiliki sebuah visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi inilah yang nantinya menjadi bintang penunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Sebelum kita merumuskan sebuah visi untuk murid, hendaknya kita terlebih dahulu tahu cita-cita apa untuk murid. Apa yang kita impikan tentang murid kita? Apa yang kita percayai tentang murid? Di sekolah, siapa yang kita utamakan? Apa yang kita sadari tentang murid kita? Apa yang kita yakini tentang murid kita? Kemudian apa yang kita pahami tentang murid kita? Kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berprestasi, kreatif, dan inovatif. Kita harus percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan membawa keistimewaannya masing-masing. Di sekolah, kita mengutamakan murid di atas kepentingan lain. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka adalah pemilik masa depan. Tiap mereka adalah seorang pemimpin. Kita dan warga sekolah yakin untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita dan warga sekolah paham bahwa murid berhak mendapat perlakuan yang baik di lingkungan sekolah. Guru sebagai among, penuntun pembelajaran, guru juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Berikut adalah visi SDN Rawabadak Utara 11, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan berbudaya. Imajiku tentang murid di masa depan 5-10 tahun mendatang yaitu siswa yang religius, siswa yang berkarakter, siswa yang berprestasi, siswa yang berbudaya, siswa yang mempunyai kemampuan teknologi, dan siswa yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Berdasarkan harapan-harapan saya tentang murid, maka saya merumuskan sebuah visi, yaitu menciptakan generasi yang berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya, berilmu pengetahuan, dan berjiwa pemimpin.
Dalam melakukan sebuah prakarsa perubahan untuk mewujudkan sebuah visi, maka beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, kolaborasi apa saja yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, bentuk kegiatan apa saja yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Dalam mewujudkan sebuah prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah, hal yang harus dilakukan yaitu inisiatif perubahan yang dilakukan untuk mencapai visi sekolah, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi ketercapaian visi sekolah yang sudah berjalan, kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu kolaborasi dalam menjalankan program-program sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, yaitu menumbuhkan budaya perilaku positif yang tertuang dalam tata tertib sekolah, melakukan kerjasama dengan orang tua dalam pembelajaran, di mana orang tua selalu mendampingi murid belajar di rumah. Pihak sekolah dan orang tua bekerja sama mewujudkan sekolah yang ramah anak. Setelah kami melakukan diskusi tentang visi sekolah, maka kesimpulan dari hasil diskusi tersebut yaitu visi sekolah yang sudah ada sudah bagus, hanya kalimatnya saja disarankan kalimat yang mudah diingat oleh warga sekolah. Visi yang dibuat oleh calon guru penggerak dapat diterima dan untuk kedepannya akan dijadikan sebagai salah satu referensi dalam menentukan perubahan visi sekolah. Dalam mewujudkan visi sekolah perlu adanya kerjasama semua pihak, yaitu kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan pihak lain yang terkait dengan lingkungan sekolah. Berikut adalah beberapa rekaman video tentang proses diskusi dalam merumuskan visi sekolah. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu guru, Ibu-ibu semua ya, mohon maaf ya kalau Bapak Ibu gurunya. Yang saya hormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Rawabadak Utara 11, Ibu Arif Wahyu Sudari. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Nining Herdianingsih. Yang terhormat Ibu guru SD Rawabadak Utara 11. Yang terhormat calon guru penggerak Ibu Oni Romaini. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diskusi, di mana kegiatan diskusi hari ini adalah salah satu dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang berkaitan di modul 2, di mana judul diskusi hari ini adalah cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rina Fitriani, kebetulan mendampingi Ibu Oni dalam hal ini bertugas sebagai pengajar praktek yang guru penggerak angkatan ke-7. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mendampingi Ibu Oni memoderasi kegiatan diskusi hari ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian nanti kita akan merumuskan kalimat-kalimat tumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan kegiatan undang ini, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, ya Ibu Oni dalam
sebagai CGP telah belajar membuat visi, ya, membuat visi diri. Sebelum kita merumuskan sebuah visi untuk murid, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui cita-cita untuk murid kita. Apa yang kita impikan tentang murid, apa yang kita percaya terhadap murid, apa atau siapa yang kita utamakan di sekolah, apa yang kita sadari tentang murid kita, apa yang kita yakini tentang murid kita, apa yang kita pahami tentang murid kita. Kita memimpikan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berprestasi, berbudaya, berteknologi, berjiwa pemimpin, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Kita juga harus percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan membawa keistimewaan masing-masing. Tugas guru adalah memunculkan dan mengasah keistimewaan tersebut. Di sekolah juga kita mengutamakan murid di atas kepentingan yang lain. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka adalah pemilik masa depan, di mana tiap mereka adalah pemimpin yang mempunyai tanggung jawab baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Hal itu akan terwujud dengan belajar sungguh-sungguh. Kita dan guru lain di sekolah harus yakin untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menuntun murid menjewantahkan profil pelajar Pancasila. Guru wajib memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru sebagai among penuntun pembelajaran, guru pun harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Adat ya, artinya berbudaya santun. Berbudaya santun. Nah, di sini berarti kan di sini berakhlak mulia tadi udah masuk ke tadi ya yang beriman, yang berkarakter ya, tadi yang berkarakter sudah masuk tadi harapan Bapak Ibu. Kemudian beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian kreatif juga di sini kreatif berarti masuk ke dalam tadi ya betul ya mengembangkan kemampuan siswa ya. Kemudian ini inovatif ya, inovatif berarti tadi kreatif ya, masuk ke kreatif. Ini masuk semuanya ini masuk tidak Bu dalam apa profil pelajar Pancasila? Masuk ya di sini ya. Berbudaya juga kan, berbudaya ya udah ya budaya santun ya betul ya. Ini udah bagus banget ya Bapak Ibu ya. Ada di sini ada kertas ya Bapak Ibu, mungkin ada saran atau itu untuk menambahkan atau bagaimana ya mungkin ya nanti kan ini bukan merubah yang sudah ada ya, maaf Ibu Kepala Sekolah, ini hanya sekedar untuk diskusi merumuskan sebuah visi itu seperti apa gitu ya. Jadi mohon izin ya Ibu. Nah mungkin ini bisa di belakangnya di apa namanya ditulis ini visi yang sudah ada ya gitu kan. Nanti apa ini sudah cukup atau perlu ditambahkan seperti apa gitu ya. Mau ditambahkan ya gitu ya. Silakan, kita kan diskusi diskusi ini sesuai dengan kreatif, mandiri dan berbudaya. Itu pendapat ya. Ya sih. Nah terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Mandiri dan berbudaya.
berarti ini hampir sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini harapan saya Bapak Ibu. Tadi kan harapan ibu-ibu ya. Nah, ini harapan saya di sini. Imaji saya tentang murid di masa depan 5 sampai 10 tahun mendatang. Ini harapan ya di sini. Yang pertama religius, ya. Kemudian berkarakter, kemudian berprestasi, berbudaya, berteknologi, berjiwa pemimpin. Itu ya, mungkin tadi ada yang masih ini berjiwa pemimpin di sini. Berdasarkan imaji saya atau harapan saya tentang murid di masa yang akan datang, maka saya merumuskan sebuah visi, yaitu menciptakan generasi yang berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya, berilmu pengetahuan, dan berjiwa pemimpin. Nah, Bapak Ibu, yang luar biasa sekali memaparkan imaji yang Boni ya, bagaimana kita menjadi seorang guru yang juga kalau kesimpulannya berpihak kepada murid dan membuat visi sekolah itu yang juga berpihak kepada murid. Terima kasih Boni ya. Bapak Ibu, izinkan saya meminta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan masukan. Dalam ini kan kita tahap diskusi ya, mungkin Ibu bisa memberikan apa yang bisa Ibu sampaikan ya, keterkaitan dengan visi yang dibuat oleh Ibu Oni ya. Sudah tepat Ibu, silakan Bu. Terima kasih Bu Rina Fitriani atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ibu ya, kayak gak usah pakai sambutan lagi ya, sekarang menanggapi ya. Ya, terima kasih Bu Rina, terima kasih Bu Oni ya, tadi sudah berjalan lancar paparannya mengenai visi sekolah berdasarkan imajiku tentang murid di masa depan 5 tahun sampai 10 tahun mendatang. Ibu Riani yang terhormat dan rekan-rekan semua, diskusi hari ini adalah langkah kita untuk kedepannya ya Bu. Kita semua mendukung, kami mendukung selaku di sini selaku kepala sekolah. Apapun yang kita diskusikan hari ini adalah bentuk dukungan kita terhadap kebijakan kementerian ya Bapak Menteri. Jadi visi ini sangat cocok, apalagi kalau diadopsi dari sekarang ini ada kurikulum merdeka dengan adanya profil Pancasila. Jadi misalnya hari diskusi ini kemungkinan Ibu Rina kita akan melakukan perubahan. Kan visi ini juga kebetulan ketika saya hadir di sini bertugas di sini 2019, membuat visi-visi ini emang sudah hampir berjalan mencapai 4 tahun ya. Tapi setelah 4 tahun itu biasanya kita harus merevisi. Kebetulan revisi ini kita bersejalan ya dengan guru penggerak Bu. Jadi ketika kita akan nanti imbaskan ke dalam kurikulum kita, sejalan berarti kita tidak sia-sia. Jadi hasil mungkin akan kita adopsi hasil diskusi ini untuk melakukan revisi terhadap visi misi yang sudah ada. Begitu Bu Fitriani. Ya, berarti kedepannya kita mencoba sekolah kita ini akan mempunyai visi seperti yang diharapkan oleh program pemerintah dan dengan keterkaitannya dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Siap Bu, iya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, tepuk tangan buat Ibu Kepala Sekolah kita yang hebat luar biasa ya. Ternyata Ibu kita sudah mempunyai suatu visi yang sepertinya 4 tahun yang lalu yang sudah kita buat itu sebenarnya apa yang akan kita lanjutkan besok ini nggak beda jauh Ibu ya, tinggal kita ibaratnya kayak bedak kita make upin gitu biar kelihatan poles-poles gitu ya. Terima kasih Ibu ya. Intinya visi sekolah tidak akan bisa kita buat atau tidak akan bisa terlaksana tanpa kerjasama dari semua warga, baik itu kepala sekolah, baik itu siswa sekalipun, baik itu guru, orang tua dan segala macam, sama-sama kita bareng-bareng untuk mewujudkan visi itu. Ya, terima kasih. Mungkin dari ibu-ibu memberikan ada masukan atau saran atau mungkin kesan yang hasil diskusi kita yang mau dipersilahkan ibu-ibu.
Ya, silakan. Bu Yuni akan ini testimoni ya. Memberikan testimoninya, ya silakan. Bapak Ibu. Saya Wahyuni. Kebetulan di sini saya juga bersama dengan Bu Oni, kami belajar lagi di Guru Penggerak. Hanya saja untuk saya belum, jadi mungkin dari sini saya juga bisa belajar seperti apa menciptakan prakarsa perubahan di sekolah kita, karena tidak ada perubahan kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita. Berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan yang tadi sudah kita diskusikan bersama, menurut saya visi kita sudah sangat baik, sudah sangat visioner, dan sudah sangat mencerminkan apa sih cita-cita yang ingin kita sampaikan. Hanya saja mungkin kalau saya ingin memberikan sedikit masukan, Bu, kalau diperkenankan, alangkah baiknya ketika sebuah visi itu dapat diingat dengan mudah oleh seluruh warga sekolah. Misalnya ketika seorang siswa ditanya, visi sekolah kamu apa sih? Ketika visi sekolah itu sangat panjang, pasti murid itu akan, apa ya, saya juga lupa, seperti itu. Nah, alangkah sangat bagusnya ketika sebuah visi itu mudah diingat, tetapi dia juga syarat akan makna. Misalnya dari berbagai harapan yang kita punya ini, harapan ini kita buat menjadi sebuah kata yang bisa diingat dengan satu kata berupa singkatan, misalnya seperti itu. Jadi misalnya SDN RBU 11 beriman dengan singkatan apa-apa-apa, seperti itu, Bu. Pasti itu akan sangat menarik dan mudah diingat oleh seluruh warga. Mungkin seperti itu. Hanya saja saya juga belum menemukan jalan untuk ke situ, gitu, Bu. Mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama supaya visi kita dapat diingat oleh seluruh warga sekolah dan dapat diwujudkan bersama-sama. Gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, ide yang lumayan ya, nanti bisa kita pertimbangkan ya. Jadi ingat saya kalau waktu kita SD dulu, kita waktu kita sekolah itu ada yel-yel yang sampai sekarang kita bisa ingat nih. Satu, bangun tidurku terus mandi, padahal itu maknanya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah ya, dengan partisipasi dan dukungan yang sangat luar biasa buat kami guru-guru, yang mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pemerintah, apa yang diharapkan oleh kita sebagai guru bisa terwujud. Gitu aja. Saya akhiri ya, mungkin Bu ini ada pesan yang bisa disampaikan sebagai penutup, silakan. Terima kasih, Bu. Mungkin ini bukan pesan saja, hanya sekedar ajakan ya. Mari kita wujudkan ya siswa-siswi yang sesuai dengan harapan ya, untuk yang beriman, yang bertakwa, yang yang mempunyai religius, kemudian yang mempunyai karakter, berprestasi, berbudaya, berteknologi, dan berjiwa pemimpin. Terima kasih kepada teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya, karena yang benar datang dari Allah dan yang saya dari diri saya sendiri. Mari kita seperti yang slogan Guru Penggerak ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Bagaimana kita tergerak untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana kita bergerak untuk mendidik murid kita. Bagaimana kita menggerakkan di sini, menggerakkan orang lain supaya tergerak, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Oni, terima kasih Ibu Wahyu ya, terima kasih Ibu Wakil Kepala Sekolah dan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Akhirnya kita selesai di penghujung kegiatan hari ini berdiskusi.
mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa menambah nilai plus juga untuk kemajuan sekolah kita ya, dan juga untuk membuka juga wawasan guru-guru yang lain ya, bahwa kita memang harus saling membantu dan saling mengisi dalam kegiatan pembelajaran itu. Akhir kata, saya sebagai dalam hal ini moderator dan pendamping Ibu Oni ya, mohon dimaafkan atas segala kekurangan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.